Salam sejahtera, kami di sini akan mempresentasikan mengenai Capture 19 yang berjudul Merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi komunikasi. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Alivia Salsa Maharani, yang kedua Berata Sembiring Apriliansyah, dan yang terakhir saya sendiri Febra Widiananda. Next. Slide selanjutnya yaitu pemasaran modern. Dalam pemasaran modern membutuhkan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga yang menarik, dan membuatnya dapat diakses. Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan saat ini dan calon pemangku kepentingan dan khalayak ramai. Next. Slide selanjutnya yaitu bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 metode komunikasi utama, yaitu periklanan, penjualan promosi, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran online dan media sosial, pemasaran seluler, pemasaran langsung dan basis data, dan penjualan pribadi. Next. Selanjutnya yaitu proses komunikasi terdiri dari 9 elemen, yaitu pengirim, penerima, pesan, media, penyandian, decoding, respon, umpan balik, dan kebisingan. Next. Slide selanjutnya yaitu apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen, langsung atau tidak langsung, tentang produk atau merek yang mereka jual. Dalam arti tertentu, mereka mewakili suara perusahaan dan mereknya. Mereka adalah sarana di mana perusahaan dapat membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Dengan memperkuat loyalitas pelanggan, mereka dapat berkontribusi pada ekuitas pelanggan. Komunikasi pemasaran juga bekerja dengan menunjukkan kepada konsumen bagaimana dan mengapa suatu produk digunakan, oleh siapa, di mana, dan kapan. Konsumen dapat mempelajari siapa yang membuat produk dan apa yang diperjuangkan oleh perusahaan dan merek. Dan mereka dapat menjadi termotivasi untuk mencoba atau menggunakannya. Komunikasi pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan merek ke orang lain, tempat, acara, merek, pengalaman, perasaan, dan hal-hal. Mereka dapat berkontribusi pada merek ekuitas dengan membangun merek dalam ingatan dan menciptakan citra merek, serta mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. Next. Slide selanjutnya yaitu bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 mode utama komunikasi. Yang pertama periklanan. Setiap bentuk presentasi non-personal dan promosi ide yang dibayar, barang atau jasa oleh sponsor tertentu melalui media cetak atau surat kabar dan majalah, media penyiaran atau radio dan televisi, media jaringan atau telepon, kabel, satelit, dan wireless, media elektronik atau audio tape, video disc, CD-ROM, halaman web, dan media tampilan yaitu billboard, tanda, dan poster. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau layanan termasuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, dan premi. Promosi perdagangan seperti iklan. Yang ketiga, acara dan pengalaman, aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk dibuat setiap hari atau khusus interaksi terkait merek dengan konsumen, termasuk olahraga, seni, hiburan, dan acara penyebab serta kegiatan yang kurang formal. Yang keempat, hubungan masyarakat dan publisitas. Berbagai program yang ditujukan secara internal kepada karyawan perusahaan atau eksternal kepada konsumen, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau komunikasi produk individualnya. Yang kelima, pemasaran online dan media sosial, aktivitas dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau calon pelanggan. Yang keenam, pemasaran seluler, bentuk khusus pemasaran online yang menempatkan komunikasi di ponsel, konsumen ponsel pintar atau tablet. Yang ketujuh, pemasaran langsung dan basis data. Penggunaan surat, telepon, fax, email,
atau internet untuk berkomunikasi langsung dengan atau minta tanggapan atau dialog dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang terakhir yang 8 yaitu penjualan pribadi. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan dan mendapat pesanan. Next. Slide selanjutnya yaitu bagaimana komunikasi pemasaran kerja. Aktivitas komunikasi pemasaran di setiap media berkontribusi pada ekuitas merek dan mendorong penjualan dalam banyak cara dengan menciptakan kesadaran merek, menempat citra merek dalam ingatan konsumen, memunculkan nilai merek yang positif atau perasaan, dan memperkuat loyalitas konsumen. Next. Slide selanjutnya yaitu kami akan mengilustrasikan model hierarki efek dalam konteks kampanye komunikasi pemasaran untuk perguruan tinggi kecil Iowa bernama Pottsville. Yang pertama, kesadaran. Jika sebagian besar audiens sasaran tidak menyadari objek tersebut, tugas komunikator adalah membangun kesadaran. Misalnya Pottsville mencari pelamar dari Nebraska tetapi tidak memiliki pengenalan nama di sana meskipun 30.000 junior dan senior sekolah menengah Nebraska mungkin tertarik. Perguruan tinggi mungkin menetapkan tujuan untuk membuat 70% siswa ini mengetahui namanya dalam 1 tahun. Selanjutnya, pengetahuan. Audiens target mungkin memiliki kesadaran merek tetapi tidak tahu lebih banyak. Pottsville mungkin ingin audiens targetnya tahu bahwa itu adalah perguruan tinggi swasta 4 tahun dengan program luar biasa dalam bahasa Inggris, asing bahasa, dan sejarah. Selanjutnya, menyukai. Mengingat anggota target mengetahui merek tersebut, bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Jika penonton terlihat tidak baik di Pottsville College, komunikator perlu mencari tahu alasannya. Dalam kasus masalah nyata, Pottsville akan perlu memperbaikinya dan kemudian mengomunikasikan kualitasnya diperbarui. Selanjutnya, pilihan. Audiens target mungkin menyukai produk tetapi tidak menyukainya daripada orang lain. Komunikator harus kemudian mencoba membangun preferensi konsumen dengan membandingkan kualitas, nilai kinerja, dan fitur lainnya dengan itu kemungkinan pesaing. Selanjutnya itu pengakuan. Audiens target mungkin lebih menyukai produk tertentu tetapi tidak mengembangkan keyakinan untuk membeli dia. Tugas komunikator adalah membangun keyakinan dan niat untuk diterapkan di antara siswa yang tertarik dengan Pottsville kampus. Dan yang terakhir, pembelian. Akhirnya beberapa anggota audiens target mungkin memiliki keyakinan tetapi tidak cukup yakin untuk melakukan pembelian. Komunikator harus mengarahkan konsumen ini untuk mengambil langkah terakhir, mungkin dengan menawarkan produk dengan harga rendah, menawarkan premium, atau membiarkan mereka untuk mencobanya. Pottsville mungkin mengundang sekolah menengah terpilih siswa untuk mengunjungi kampus dan menghadiri beberapa kelas, atau mungkin menawarkan beasiswa parsial untuk siswa yang layak. Next. Slide selanjutnya yaitu identifikasi target audiens. Prosesnya harus dimulai dengan target audiens yang jelas dalam pikiran calon pembeli produk perusahaan pengguna, pengambil keputusan atau pemberi pengaruh saat ini, serta individu, kelompok, publik tertentu, atau umum publik. Audiens target adalah pengaruh penting pada keputusan komunikator tentang apa yang harus dikatakan, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapa. Next. Slide selanjutnya yaitu John Rochester dan Larry Percy mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan. Yang pertama, tetapkan kebutuhan akan kategori. Menetapkan kategori produk atau layanan yang diperlukan untuk menghapus atau memuaskan perbedaan yang dirasakan antara keadaan motivasi saat ini dan keadaan motivasi yang diinginkan. Produk baru di dunia seperti mobil listrik akan selalu dimulai dengan tujuan komunikasi menetapkan kategori kebutuhan. Yang kedua, membangun kesadaran merek.
mendorong konsumen untuk mengenali atau mengingat merek dengan cukup detail untuk melakukan pembelian. Pengakuan lebih mudah dicapai daripada mengingat. Konsumen yang diminta untuk memikirkan merek makanan pembuka lebih mungkin mengenali kemasan oranye khas Tofir daripada mengingat merek tersebut. Merek pengingat adalah penting di luar toko, pengenalan merek penting di dalam toko. Kesadaran merek memberikan landasan bagi ekuitas merek. Yang ketiga, membangun sikap merek. Membantu konsumen mengevaluasi kemampuan merek yang dirasakan untuk memenuhi kebutuhan yang relevan saat ini. Membutuhkan kebutuhan merek yang relevan mungkin berorientasi negatif, penghapusan masalah, penghindaran masalah tidak lengkap, kepuasan penipisan normal, atau berorientasi positif, kepuasan sensorik, stimulasi intelektual, atau sosial persetujuan. Seperti produk pembersih rumah tangga sering menggunakan solusi masalah. Produk makanan di sisi lain sering gunakan iklan berorientasi sensorik yang menekankan daya tarik nafsu makan. Yang keempat, mempengaruhi niat pembelian merek. Menggerakkan konsumen untuk memutuskan membeli merek atau mengambil tindakan terkait pembelian. Penawaran promosi seperti kupon atau penawaran 2 untuk 1 mendorong konsumen untuk membuat komitmen mental untuk membeli. Tetapi banyak konsumen tidak memiliki kebutuhan kategori yang diungkapkan dan mungkin tidak berada di pasar saat terkena iklan, sehingga mereka tidak mungkin membentuk niat beli. Dalam minggu tertentu, hanya sekitar 20% orang dewasa yang berencana membeli deterjen, hanya 2% yang membeli pembersih karpet, dan hanya 0,25% untuk membeli mobil. Next. Slide selanjutnya yaitu strategi kreatif. Efektivitas komunikasi tergantung pada seberapa baik pesan diungkapkan serta pada isinya. Jika komunikasi tidak efektif, itu mungkin berarti pesan yang salah digunakan atau pesan yang benar telah digunakan diekspresikan dengan buruk. Strategi kreatif adalah cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke dalam komunikasi tertentu. Next. Slide selanjutnya yaitu pengaruh pribadi membawa bobot yang sangat besar. Yang pertama, ketika produk mahal, beresiko atau dibeli jarang. Yang kedua, ketika produk menyarankan sesuatu tentang status atau selera pengguna. Next. Slide selanjutnya yaitu manfaat pengamatan periklanan. Yang pertama, pervasiveness. Iklan memungkinkan penjual mengulangi pesan berkali-kali. Ini juga memungkinkan pembeli untuk menerima dan membandingkan pesan dari berbagai pesaing iklan skala besar, mengatakan sesuatu yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan kesuksesan penjual. Yang kedua, ekspresivitas yang diperkuat. Iklan memberikan peluang untuk mendramatisasi perusahaan dan mereknya dan produk melalui penggunaan seni, cetak, suara, dan warna. Yang ketiga, kontrol. Pengiklan dapat memilih aspek merek dan produk yang menjadi fokus komunikasi. Next. Selanjutnya yakni 3 manfaat khusus alat promosi penjualan. Yang pertama yakni kemampuan untuk menarik perhatian, yakni mereka menarik perhatian dan dapat mengarahkan konsumen ke produk. Dan yang kedua, insentif, yakni mereka memasukkan beberapa konsesi, bujukan, atau kontribusi yang memberi nilai kepada konsumen. Dan yang terakhir, undangan, yakni mereka menyertakan undangan berbeda untuk terlibat dalam transaksi sekarang. Next. Selanjutnya yakni acara dan pengalaman acara menawarkan banyak keuntungan selama mereka memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, relevan, yakni acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dapat dianggap sangat relevan karena konsumen sering kali secara pribadi menginvestasikan hasilnya. Dan yang kedua,
melibatkan. Slide selanjutnya yakni acara dan pengalaman menawarkan banyak keuntungan selama mereka memiliki karakteristik berikut. Yang pertama relevan, yakni acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dapat dianggap sebagai relevan karena konsumen seringkali secara pribadi menginvestasikan hasilnya. Dan yang kedua melibatkan, yakni mengingat kualitas langsung, waktu nyata, acara dan pengalaman mereka lebih menarik secara aktif untuk konsumen. Dan yang ketiga implicit, yakni acara biasanya merupakan penjualan lunak dan tidak langsung. Next. Selanjutnya yakni pemasaran secara online terbagi ke dalam 3 karakteristik, yakni yang pertama kaya, banyak informasi atau hiburan yang dapat diberikan sebanyak atau sedikit mungkin yang diinginkan oleh konsumen. Dan yang kedua interaktif, yakni informasi dapat diubah atau diperbarui tergantung pada respon orang tersebut. Dan yang terakhir adalah up to date, yakni pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat dan disebarkan melalui saluran media sosial. Next. Selanjutnya yakni dalam membangun preferensi, keyakinan, dan tindakan pembeli memiliki 3 kualitas penting, yakni yang pertama disesuaikan. Pesan dapat dirancang untuk menarik setiap individu. Dan yang kedua, berorientasi pada hubungan, yakni hubungan penjualan pribadi dapat berkisar dari hubungan penjualan yang sebenarnya hingga persahabatan pribadi yang mendalam. Dan yang terakhir, berorientasi pada respon, yakni pembeli sering diberi pilihan pribadi dan didorong untuk langsung merespon. Next. Selanjutnya yakni peran penting periklanan. Yang pertama yakni periklanan dapat memberikan pengenalan terhadap perusahaan dan produknya. Selanjutnya, jika produk memiliki fitur baru, iklan dapat menjelaskannya. Selanjutnya, iklan pengingat lebih ekonomis daripada panggilan penjualan. Yang selanjutnya, iklan yang menawarkan brosur dan mencantumkan nomor telepon atau alamat web perusahaan adalah cara yang efektif untuk menghasilkan prospek bagi perwakilan penjualan. Selanjutnya yakni perwakilan penjualan dapat menggunakan salinan iklan perusahaan untuk mengiltimasi penjualan perusahaan dan produk mereka. Dan yang terakhir, iklan dapat meningkatkan pelanggan bagaimana menggunakan produk dan meyakinkan mereka tentang pembelian mereka. Next. Selanjutnya yakni mengembangkan komunikasi yang efektif membutuhkan 8 langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran, dan yang kedua, memilih tujuan komunikasi, dan yang ketiga, merancang komunikasi, dan yang keempat, memilih saluran komunikasi, yang kelima, mengatur total anggaran komunikasi, dan yang keenam, memilih bauran komunikasi, dan yang ketujuh, mengukur komunikasi hasil, dan yang terakhir, mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.